Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Oke, materi ini adalah pembahasan SIMA UI tahun 2019 bagian kedua, part 2. Yuk kita mulai. Soal nomor 48. Reaksi pembentukan gas NOBr dari gas NO dan Br2 mengikuti persamaan sebagai berikut. 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr. Reaksi ini berorder 1 terhadap setiap reaktan. Berarti nanti ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Berarti koefisien tidak berpengaruh. Oke, ternyata nilai tetapan laju reaksinya adalah 0,25. Maka ini sebagai K-nya. Pakai K. Jika ke dalam 125 liter labu dimasukkan 20 milimol dan 15 mol Br2, laju reaksi setelah 25% NO bereaksi itu berapa? Langkah pertama harus kita tulis reaksinya dulu, yaitu 2NO ditambah Br2 hasilnya adalah 2NOBr. Kemudian kita tulis mula-mula reaksi sisa atau setimbang. Oke, mula-mula adalah berapa? Mula-mula adalah 20 milimol. Kemudian Br2-nya adalah 15 milimol. Pada saat 25% NO bereaksi, berarti 25% dari 20. Kita tulis ini 20 dibagi 100 dikali 20. Berarti 1/5 dari 20 berarti ketemu 1/5 ya. 1/5 dari 20 maka ketemu 20 bagi 5 berarti ketemu 4. 4 apa? 4 milimol. Oke. Setelah 4 milimol ketemu, maka kita masukkan ke sini. Berarti sini adalah 4. Oke. Yang sini adalah 4. Ini berarti berapa? Ini adalah 2. Kenapa? Karena ini 2, 1, 2. Berarti sini adalah 2. Oke. 20 dikurangi 4 berarti ini ketemu 16. 15 kurangi 2 maka ini ketemu 13. Yang ini ketemu 2. Oke ya? Oke. Oke, sorry ini bukan 20 tapi 25. Berarti ini 25. 25 per 100 berarti 1/4-nya. Berarti ini ketemu 5. Nah, 1/4-nya 5. Berarti sini adalah 5. Yang ini berarti 2,5. Yang ini 5. Berarti ini 5. Yang ini adalah 20 kurangi 5 berarti 15. Yang ini 15 kurangi 2,5 berarti ketemu nanti 12,5. Oke. Jadi bukan 20 tapi berapa? 25%. Berarti 25 per 100 ya. Oke. Setelah ini ketemu maka ini harus kita jadikan molaritas. Kenapa? Karena masuk ke laju reaksi satuannya harus molaritas. Nah, maka dibagi dengan 125. Maka hasilnya ini reaktan kita dibagi dengan 125. Oke, yang ini juga kita bagi dengan 125. Maka ini hasilnya yang ini adalah 0,12. Yang ini adalah hasilnya adalah 0,1. Oke, setelah tahu ini maka kita masukkan ke rumus laju reaksinya. Berarti V sama dengan K-nya tadi ketemu berapa? 0,25. Oke, dikali yang ini adalah NO-nya, berarti 0,12 pangkat 1 karena ordernya 1 dikali 0,1 miliknya si Br2. Maka ini hasilnya V sama dengan, ini tak tulis 25 kali 10 pangkat min 2. Yang ini 12 kali 10 pangkat min 2. Yang ini adalah 10 pangkat min 1. 25 kali 12 ketemu 300, maka volumenya nanti ketemu 3 kali 10 pangkat min 3 M sekon pangkat min 1. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke. Berikutnya, nomor 50
diketahui nomor atom unsur Na, Mg, dan Al masing-masing adalah 11, 12, dan 13. Urutkan jari-jari kation yang tepat. Nah, ingat sifat periodik itu macam-macam ya, ada jari-jari, ada energi ionisasi, maka kita pakai di sini trik asiknya. Nah, trik asiknya kita pakai panah ajaib, namanya jari-jari adalah konsonan, maka semakin ke bawah, semakin ke kiri, maka semakin besar. Nah, seperti ini. Berarti jari-jari itu sifatnya semakin ke kiri, semakin ke bawah, maka dia semakin besar jari-jari. Jadi kalau kita urutkan, Na itu sebelah kiri, Na, kemudian Mg, baru Al. Berarti kesimpulannya, semakin ke kiri, maka jari-jari semakin besar. Semakin besar. Berarti kesimpulannya yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah Na, baru Mg, baru Al. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 50 adalah yang A. Seandainya nanti soal berikutnya, prediksi, yang diminta adalah energi ionisasi atau afinitas elektron atau oksidator, maka trik asiknya, panahnya ini saya ganti ke atas. Nah, seperti ini. Yang ke bawah ini khusus untuk vokal. Vokal itu huruf hidup, berarti ada J. Nanti kalau tanyakan reduktor, kemudian basa, itu berarti sama dengan jari-jari, semakin ke bawah semakin besar. Untuk yang semakin ke atas, semakin ke kanan, itu adalah ini vokal. Yang ini adalah konsonan. Konsonan. Oke, yang vokal contohnya apa? Yaitu energi ionisasi. Nah, energi ionisasi boleh, kemudian afinitas elektron, nah, kemudian elektronegatifan, kemudian ada lagi yaitu asam oksi. Itu semakin ke atas semakin besar, semakin ke kanan juga semakin besar. Berarti ini semakin besar ke sana. Ini hurufnya vokal yaitu E, A, E, A. Berarti huruf vokal itu semakin ke atas semakin besar. Kalau konsonan semakin ke bawah semakin besar. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 51. Yang diminta adalah jika nomor atom S16, nomor O8 di antara 3 oksida belerang SO, SO2, dan SO3, manakah yang termasuk senyawa polar? Oke, masih ingatkah teman-teman ya ciri-ciri? Nah, ciri-ciri polar. Nah, ciri-ciri polar itu adalah biasanya ada elektron bebas. Oke, kemudian ikatannya tidak sama kuat. Ikatan tidak sama kuat. Atau momen dipolnya, artinya momen dipolnya tidak sama dengan 0. Momen dipol tidak sama dengan 0. Oke, lah gimana caranya? Ini saya kasihkan trik asiknya. Trik asik untuk mengerjakan dia itu polar atau non polar. Langkah pertama itu cari namanya BK. Bilangan koordinasi itu adalah elektron valensi ditambah N kali penyumbang dibagi 2. Oke. Lah, penyumbang saya taruh sini. Penyumbang itu ternyata ada 3 grup ya, ingat-ingat. Yang pertama penyumbang itu bisa H, bisa OS, bisa golongan halogen F, Cl, Br, dan I. Ternyata H itu nyumbang hanya 1. Kalau ini juga nyumbang 1, yang ini nyumbang 0. Mungkin ada yang bertanya, loh kenapa kok nyumbang 0? Ingat, O itu golongan 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia tidak menyumbang. Kalau H, dia punya 1, berarti dia nyumbang 1. Kalau F itu golongan 7, berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia juga nyumbang 1. Oke, O tidak menyumbang.
Kemudian nanti setelah kita tahu BK, kita mencari X. X itu nanti adalah jumlah atom dikurangi 1. X itu sama dengan namanya PeI, yaitu pasangan elektron bebas. Setelah tahu PeI, kita cari namanya PeB. PeB itu dilambangkan dengan E. Itu adalah BK dikurangi X. Berarti BK hasilnya ini dikurangi X. Oke, sekarang kita coba. SO3. SO3. Kita cari atom pusatnya adalah S. S adalah golongan 6. Berarti mencari BK-nya karena golongan 6, maka elektron valensinya adalah 6 ditambah penyumbangnya sebanyak 3. Ternyata O itu nyumbangkan 0. Berarti 3 kali 0 dibagi 2. Ketemu berapa? Ketemu 3. Mencari X. Jumlah atomnya ada berapa? 3 tambah 1 berarti ada 4. 4 kurangi 1 sama dengan 3. Mencari E-nya. Berarti BK dikurangi X. Berarti 3 kurangi 3 sama dengan 0. Ternyata E itu adalah PeB, pasangan elektron bebas. Dia nggak punya, maka SO3 divonis adalah non-polar. Oke, berarti pada soal ini jangan memilih SO3, maka SO3 salah, SO3 juga salah. Sekarang kita buktikan untuk SO2. SO2, yuk bareng-bareng SO2. Atom pusatnya adalah sama, cari dulu BK. Nah, atom pusatnya adalah 6 ditambah 2 kali 0 dibagi 2. Maka ketemulah 3. Oke, yang terikat 2 tambah 1 3. 3 kurangi 1 ketemu 2. Berarti mencari E-nya adalah 3 kurangi 2 ketemu 1. Ternyata ada elektron bebas di sini. E itu elektron bebas, maka dia bersifat polar. Berarti SO2 kita ambil. Kemudian gimana dengan SO saja? Kita coba di sini SO. SO mencari BK-nya sama, yaitu 6 ditambah O-nya ada 1, 1 dikali O itu nyumbangnya 0, berarti dikali 0 dibagi 2, ketemu 3. X yang terikat adalah 2 kurangi 1, berarti ketemu 1, maka mencari bebasnya sama dengan 2. Nah, dari mana? Yaitu 3 kurangi 1. Ternyata ada elektron bebas di sini. Karena ada elektron bebas, maka sifatnya yaitu polar. Berarti jawabannya yang bersifat polar adalah SO sama SO2. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, mudah ya. Soal nomor berikutnya, soal nomor 53. Amonium sulfat, ini ada rumus amonium sulfat. Ini merupakan garam anorganik yang sering digunakan sebagai pupuk. Jika suatu tumbuhan membutuhkan 19,6, awas ini masih miligram, dari amonium sulfat dan diketahui AR-nya H adalah 1, N-nya 14, O-nya 16, S-nya 32, berapakah massa amonium sulfat? Berarti kita mencari massa amonium sulfat. Caranya gimana? Kita mencari gramnya si nitrogen dulu. Mencari gramnya nitrogen. Di sini ada berapa nitrogen di sini? Ternyata ada 2. Berarti 2 kali AR-nya nitrogen dibagi totalnya adalah MR dikali gram total dari amonium sulfat, yaitu NH42SO4. Oke. Langkah berikutnya supaya gampang, kita mencari MR dari NH42SO4. Kita cari MR dari NH42SO4. Gimana cara mencarinya? N-nya ada 2, berarti 14 kali 2 berarti 28, ditambah hanya 4 kali 2 berarti 8, S-nya adalah 32, O-nya 16 kali 4 berarti 64. Kalau kita jumlah, maka ketemu sekitar ini berarti ketemu 132. Udah, MR-nya udah ketemu. Yuk kita masukkan ke rumus ini. Gramnya N adalah 19,6 mg. Kita jadikan gram. Berarti 19,6 kali 10 pangkat min 3 menjadi gram. Sama dengan 2, AR-nya N adalah 14
dibagi MR-nya adalah 132. Dikali inilah yang ditanyakan, yaitu gram dari siapa? NH42SO4. Udah, tinggal kita kalikan silang kemudian kita bagi. Berarti nanti ini 132 dikali 19,6 nanti ketemu 2587,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 28 dikali gram dari NH42SO4. Oke, berarti mencari gramnya tinggal kita bagi. Mencari gramnya tinggal kita bagi, berarti 2587,2 kali 10 pangkat min 3 dibagi 28. Ketemu 92,4 kali 10 pangkat min 3 gram. Kita cari, belum ada. Nah, kita buat paling sederhana yaitu 9,24 kali 10 pangkat min 2 gram. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, gimana? Mudah kan ya? Oke, jangan lupa tetap ikuti channel ini. Nanti ada prediksi-prediksi pembahasan SIMAK UI untuk tahun 2020. Jangan lupa tetap diikuti juga terus, nonton terus. Jangan lupa lonceng ditekan supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari KIM UD. Ya. Dan nanti akan saya buat juga untuk prediksi untuk ujian-ujian mandiri yang lainnya. Maka tetap ikuti channel KIM UD. Kalau video ini bermanfaat silahkan di-share. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya juga. Oke, salam sukses dari KIM UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.